Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tobol Power. As you can see, the hell man, pegel bener mata gue lihat spek HP keluaran terbaru sekarang. Apa ya, kudu banyak maklum der. Soalnya lagi dikurang-kurangin begitu speknya, sementara harganya juga kayak ngajak berantem. Ya udahlah ya, kita mah apa atuh, cuma seonggok konsumen yang lagi-lagi bisanya cuma pasrah. Daripada makin penasarin apa aja HP keluaran terbarunya, lah mending kita gasin. 8 lebih HP keluaran terbaru di awal tahun 2026 versi Tobol Power. Kalau duit lu kurang dikit buat beli iPhone 17 Pro Max, iya kurang karena duitnya dikit gitu maksudnya. Ya udah lu beli Infinix Note Edge ini glider kata gua teh. Noh, lu lihat dah desainnya. Bisa lah ini dibilang mirip mirip iPhone terbaru. Gila, mana tipis banget lagi nih bodinya di 7,2 mili doang. Nah lu tapi tenang weather, walaupun ini tipis tapi dia tetap ngebawa baterai jumbo wumbo 6500 mAh yang udah berteknologi silikon karbon buat ngejaga bodi tipisnya. Sementara kalau lowbat buat ngecas dari 0 ke 100% itu makan waktu sekitar 65 menitan berkat dukungan fast chargingnya yang udah 45 watt. Satu lagi, lu pengen sembari ngecas juga baterainya kagak bakalan cepet jebol karena ini HP udah punya dukungan bypass charging. Soal performa, Infinix Note Edge ini dipasangi chipset Dimensity 7100 yang not bad lah ya di masa krisis komponen kayak begini karena chipsetnya masih bisa kencang buat kita pakai harian sampai gaming berat populer di settingan medium ke bawah. Nah, yang gua demen chipsetnya tuh dikomboin sama RAM 8GB yang udah berjenis LPDDR5X plus storage 256GB UFS 2.2 juga. Yang artinya buat multitasking mah kagak bakalan ngadet-ngadet dah. Kalau buat kamera solo fighter 50 megapikselnya mah standaran aja lu lihat dah tuh sampel fotonya. Cakep sih, cakep ya. Cuma menurut gua kudu diedit lagi dikit kalau mau diupload ke sosmed. Buat rekam video di 1080p 30 fps, fitur stabilisasinya udah mantep ya der. Cuma kalau kita pakai buat ngerekam di resolusi 2K 30 fps itu goyang dombret, alias kagak bisa aktif tuh stabilisasinya. Poin keren lainnya ada di sektor layar der. Cakep noh, AMOLED melengkung yang resolusinya juga udah di 1.5K dengan tingkat kecerahan up to 4500 nits juga. Oh iya, layarnya ini juga udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 7i ya der. Jadi langsung bae lu ceko sekarang dah, linknya gue taruh deskripsi ya. Lanjut, ada yang lagi viral nih der, representing Redmi Note 15 series. Nah, banyak bener nih Note 15 series ada 4 biji yang resmi masuk Indonesia der. Di antaranya ada Redmi Note 15 4G dan 5G, Redmi Note 15 Pro 5G sama Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Info aja, keempat seri Redmi Note 15 series itu cuma satu yang konsep layarnya flat, yaitu si Redmi Note 15 Pro 5G, dan sisanya pada pakai layar melengkung semua. Makanya kalau gue pribadi auto bakal pilih Redmi Note 15 Pro 5G karena gue kagak demen HP layar lengkung yang mana kalau pecah dikit biaya ganti LCD-nya bisa hampir seharga HP-nya. BTW, Redmi Note 15 Pro 5G ini ternyata juga jadi yang paling recommender menurut abang dari abang-abangnya abang-abangan gua si Bang David Gadget In. Rekomennya mulai dari segi harga sampai upgrade speknya. Nah, kalau buat yang seri tertinggi, si Redmi Note 15 Pro Plus 5G itu emang bener-bener dibikin mewah karena bodinya dibikin serba melengkung mulai dari bagian belakang sampai bagian depannya. Kalau untuk detail speknya nanti bisa lu simak di akhir pembahasan ya. Lanjut, buat Redmi Note 15 4G dan 5G keduanya punya spek layar yang mirip-mirip. Paling bedanya cuma di chipset, yang mana versi 4G pakai Helio G100 Ultra dan versi 5G dia pakai Snapdragon 6 Gen 3. Perbedaan mencolok lain juga ada di konfigurasi kameranya der. Redmi Note 15 4G dan 5G itu sama-sama ngebawa dual kamera 108 megapiksel. Nah, tapi lensa kedua Redmi Note 15 versi 5G ini jauh lebih kepake karena jenisnya ultrawide beresolusi
resolusi 8 megapiksel. Sementara Note 15 4G lensa keduanya berjenis sensor depth 2 megapiksel doang. Kalau lu tanya mending mana dari seri 4G atau 5G, ya jelas mending Redmi Note 15 5G. Dari harga aja mahalan yang 5G ya der. Ya pokoknya kalau lu pada mau lihat review versi lengkapnya langsung aja pantengin channel Gadget In, Jagat Review, K2G dan sejenisnya karena gua di sini cuma nginfoin aja secara singkat. Oke, ini dia spek singkat semi lengkap dari Redmi Note 15 4G. Lanjut, ini spek Redmi Note 15 5G ya. Yang paling rekomen nih, Redmi Note 15 Pro 5G. Terakhir ada seri tertinggi, Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Kelar nonton bioskop sama pacar, terus duit lu masih nyisa. Mending sisa duitnya beliin Oppo Reno 15 series aja der. Biar ludes tuh sekalian duit lu. Sabar Lip, sabar. Tahan dulu, stay in karakter. Nah, jadi Oppo Reno 15 series ini ada 3 varian der. Ada Oppo Reno 15 F5G, Reno 15 5G, dan Oppo Reno 15 Pro Max. Gua sih sebenarnya kagak ada masalah nih sama Reno 15 5G atau Reno 15 Pro Max. Lah wujuk buset. Woi, Reno 15 parah bener bocahnya der. Masa iya di harga 5,5 sampai 6 jutaan kita cuma dapet chipset Snapdragon 6 Gen 1? The hell man, kata gua teh. Info aja, Reno 15 F ini harganya naik 500 ribuan dari seri Reno 14F ya der. Makanya gue kayak rada gimana gitu, no comment dah. Jadi langsung baik ya kita bahas Oppo Reno 15 5G nya der. Nah kalau Reno 15 5G ini baru mantep nih, upgrade-nya berasa, sama harga rilisnya juga kagak naik yang terlalu jauh dari seri sebelumnya. Misalnya di lensa utama yang sekarang pakai Sony Lithia 600 beda dengan seri sebelumnya yang pakai Sony IMX 882. Perbedaan sensornya ini lumayan berasa der. Saking berasanya sampai lupa tuh di mana bedanya alias hampir sama lagi baik elah. Ya untung aja ya Reno 15 5G ini jenis storage-nya udah UFS 3.1 plus LPDDR5X. Maksudnya kagak pakai UFS 2.2 LPDDR4X kayak si Redmi Note 15 Pro Plus. Soal chipset Reno 15 5G ini juga lebih kencang dengan Snapdragon 7 Gen 4 yang skor Antutunya aja tembus di angka 1,4 jutaan poin. Lanjut ke Oppo Reno 15 Pro Max. Kalau di Reno 15 5G tadi kan lensa ultrawide-nya berasa kurang mungkin ya karena cuma 8 megapiksel. Di seri iPhone Oppo Reno 15 Pro Max ini lensa ultrawide-nya gila banget der, 50 megapiksel. Chipsetnya juga tangguh lagi, pakai Dimensity 8450 yang skor Antutunya 2 jutaan poin. Gimana der? Bagus sih ya speknya. Lah cuma jangan 12 jutaan juga lah Mali. Bujuk buset dah. Ini harganya yang mahal apa emang duit guanya ya yang dikit? Langsung beda nih lu plototin spek singkat dari Oppo Reno 15 F5G. Kalau ini Reno 15 5G-nya. Terakhir ini speknya iPhone Oppo Reno 15 Pro Max. Kalau lu naksir Huawei Pura series tapi belum bisa kebeli karena mengidap penyakit dana rendah, nih alternatifnya lu bisa beli Huawei Nova 14 Pro 4G. Apa? Harga 8 jutaan tapi masih 4G? Lah iya emang, pada 4G-an baik emang tuh bocahnya gara-gara sanksi dari Mama Rika yang ngebatasin akses si Huawei ke jaringan 5G. Ya untung aja di harga segini kita dapat storage lega 12/512 GB yang udah berjenis LPDDR5X sama UFS 3.1. Chipsetnya dia pakai Kirin 8020 7 nanometer yang masih sanggup ngebantai game MOBA konvensional mulai dari Mobile Legends sampai LOL Wild Rift. Nah, buat mainin Genshin Impact di
di highest 60 fps juga masih aman aja karena fps-nya bisa manteng di angka 45 sampai 60-an. Untuk suhu HP-nya juga kagak yang panas-panas banget, masih nyaman di tangan gitu maksudnya. Layarnya juga pulen banget, pakai panel LTPO OLED 1.5K yang touch sampling rate-nya gacor di 300 Hz. Selain responsif, bezelnya juga tipis simetris yang kagak ngebosenin. Total kamera yang dipegang sama ini HP ada 5 di antaranya 3 di belakang sama 2 di depan. Iya, jadi kamera selfie-nya ada 2 ya konfigurasinya lensa utama 50 megapiksel dan lensa kedua 8 megapiksel. Nih, sampel foto selfie-nya Sementara untuk triple kamera belakangnya ada lensa utama 50 megapiksel, lensa kedua 12 megapiksel telefoto sama lensa ultrawide 8 megapiksel. Lu lihat ya tuh hasil kameranya. Bening bener dah kelas flagship kalau kata gua teh. Ini mah sekilas hasil kameranya tuh mirip-mirip sama hasil kamera dari Huawei Pura series. Lanjut, ini dia sampel videonya stabil parah tuh, konsisten juga tuh, kagak goyang dompet pisan OIS-nya. Yang kurang banget dari Huawei Nova 14 Pro ini jelas di absennya GMS atau Google Mobile Services. Jaringannya masih 4G sama IP ratingnya mentok IP65 doang, yang mana selain belum aman kita ajak berenang, HP lain di harga segini juga kebanyakan tuh udah pada pakai rating IP68 ke atas ya. Jadi rada jadul di IP ratingnya. Oke, kalau lu pengen beli langsung cek deskripsi aja ya link pembeliannya gue taruh situ soalnya. HP keluaran baru yang resmi selanjutnya ada Nubia V80 Max Niche. Kalau gua looking mah speknya cocok nih buat pahlawan kita abang ojol kurir paket Shopee Food dan kawan-kawannya. Iya emang, jadi nilai jual utama dari Nubia V80 Max ini ada di kapasitas baterai jumbo 6000 mAh lengkap dengan fast charging 22,5 watt. Selain itu, panel layar ini HP juga masih IPS yang aman banget disiksa buat ngojol di siang bolong tanpa khawatir layarnya kena burn in. Dual kamera 50 megapikselnya juga udah aman banget buat foto-foto serius sampai buat tiba ngefoto orderan ya Nah tapi kalau buat rekam video baru rada kurang ya menurut gua Nah, kalau chipsetnya dia pakai Unisoc T7250 yang sayangnya jenis storage ini HP masih eMMC, belum UFS yang mana berpotensi lemot buat multitasking jangka panjang. Kelebihan lain dari Nubia V80 Max ini ada di fitur GPS Turbo dan link boosternya juga ada yang fungsinya itu buat ngejaga kestabilan sinyal. Fitur ini jelas penting banget ya buat navigasi atau untuk aplikasi berbasis lokasi karena bisa bikin mapsnya stabil, kagak loncat-loncat kayak pocong penunggu pohon pisang. Satu lagi, ini HP juga udah ngantongi sertifikasi tahan jatuh hingga 1,8 meter, sama ada juga rating IP64 anti debu tahan gerimis yang cocok banget buat abang-abang ojol sekalian. Dua, tiga, Bapak Muklis. What the fuck is this? Lah bujuk buset, ternyata Oppo A6T series Buat lu yang belum tahu, ini HP ada 2 seri. Ada Oppo A6T sama Oppo A6T Pro yang keduanya masih nongkrong di jaringan 4G doang. Mari kita ngomongin varian regulernya dulu. Oppo A6T 4G ini menurut gua speknya tuh juga ngojol banget Panel layarnya masih IPS yang tahan burn in walaupun sering kena sorot sinar matahari secara langsung. Layarnya juga bakal tetap kelihatan jelas di tempat silau berkat tingkat kecerahannya yang bisa sampai 1125 nits. Dukungan satelit GPS-nya juga lengkap, terus baterainya juga babon 6500 mAh. Nah cuman baterai gedenya kagak dikomboin sama fast charging acan-acan Lah bujuk buset dah. Alamat 2 hari baru penuh nih casnya. Cuat. Soal chipset, mau Oppo A6T atau Oppo A6T Pro ini dipasangin chipset Snapdragon ini dilipin lini. Oppo A6T Pro harga 3 jutaan chipsetnya beginian. Bukannya apa? Gue mau bingung itu ngejualnya kalau jadi sales Oppo.
Perbedaan paling mencolok dari Oppo A6t sama Oppo A6t Pro itu ada di sektor baterai ya der. Di Oppo A6t Pro ini baterainya gede banget, 7000 mAh, yang asiknya udah punya dukungan fast charging 45 watt. Terus di varian Pro-nya ini juga speakernya udah stereo 300%, sama udah disupport sama NFC juga. Tapi untuk gyroscope, keduanya masih pada software yang delay kalau lu pakai gaming PUBG Mobile. Yang ngebedain versi reguler sama Pro-nya juga ada di status IP rating. Kalau di A6t reguler cuma IP64 yang mana kagak aman kalau kecemplung, di seri Oppo A6t Pro dia udah IP69 yang artinya aman kita ajak berenang. Sama aman juga disemprot air bertekanan tinggi kayak air cuci steam contohnya. Oke, untuk kedua HP-nya bisa lu check out sekarang juga lewat link yang udah gue selipin di deskripsi ya der. Kalau lu kurang srek sama Nubia V80 Max tadi, opsi lain lu bisa pilih Nubia A76 5G yang hadir ngebawa performa lebih gacor dan jelas sudah support jaringan 5G juga der. Kalau di V80 Max tadi jenis storage-nya masih eMMC, di seri A76 5G ini udah pakai UFS 2.2 yang mana performanya 2 kali lipat lebih gacor dari eMMC. Chipsetnya juga ada peningkatan. Di seri Nubia A76 5G ini pakai Unisoc T8300 yang skor Antutunya ada di angka 400 ribuan poin. Ya, intinya performa ini HP kalau cuma buat sekedar multitasking atau gaming santai kayak Roblox, eFootball, Mobile Legends doang mah aman aja ya der. Kamera belakangnya juga ada dua. Lensa utama 50 megapiksel sama lensa keduanya itu sayangnya cuma figuran. Tapi udah cukup banget sih buat tibang jepret-jepret santai. Nah, cuma ada bae nih yang dikurang-kurangin. Kayak misalnya IP rating di V80 Max IP64, di Nubia A76 5G ini cuma IP54 doang der. Terus baterainya juga lebih kecil, cuma goceng Yamaha yang ngecasnya juga bakalan rada lama karena power chargernya cuma 10 watt doang. Ini bukan fast charging ya, karena cuma 10 watt. Padahal Asus ROG Phone udah kagak dagang lagi. Tapi mengapa lu pada kagak mau check out si Nubia Red Magic 11 Pro ini dah? Ya, gue naksir parah pengen beli ROG Phone 9 sih paling gue mah. Habis gimana ya? Gue udah jadi user ROG Phone dari zaman ROG Phone 2 der. Nah, tapi raja HP dari Nubia ini speknya emang kelewat gacor sih. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang skor Antutunya gila banget di angka 4 jutaan poin. Chipsetnya ini juga udah digandeng lagi sama chip bikinan Nubia sendiri yang bernama Red Core R4 chip yang bisa ningkatin kualitas dan kemulusan grafis di dalam game ya nantinya. Jenis storage-nya juga kagak bercanda sama sekali karena jenis RAM-nya aja udah LPDDR5T sama jenis storage-nya UFS 4.1 Pro. Sistem pendinginnya juga canggih der, udah pakai liquid cooling aqua core, vapor chamber dan kipas dengan kecepatan 24.000 RPM. Klaimnya Nubia sih katanya Red Magic 11 Pro ini punya performa di atas iPhone 17 Pro Max der. Soal kamera juga ternyata dibikin cakep. Konfigurasinya ada 3 di belakang sama satu kamera selfie 16 megapiksel. Lensa utama kamera belakangnya punya besaran 50 megapiksel sebagai wide, terus lensa kedua ultra wide yang juga 50 megapiksel sama lensa figuran 2 megapiksel sebagai depth. Lu lihat ada sampel fotonya. Buset, kayak bukan dari HP gaming kata gua teh. Nah, kalau ini sampel videonya der, stabil tuh OIS-nya. Buat ngerekam sembari jalan juga aman aja. Kesimpulannya, menurut gua mah Red Magic 11 Pro ini HP all-rounder berkedok HP gaming ya der. Cuma mungkin harganya kayak berasa kemahalan aja sih. Lu cek deh sendiri harga terupdate-nya ya. Linknya ada di deskripsi. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Kagak ada pesan-pesan dulu ya, kepanjangan soalnya. Makasih udah nonton, sampai jangan lupa subscribe ya.